Halo para netizen yang budiman, gimana kabar kalian? Tetap santuy di rumah? Di kesempatan kali ini gue akan bawakan alur film yang berjudul The Expendables. Film genre action ini rilis pada tahun 2010, disutradarai oleh Sylvester Stallone yang juga membintangi sebagai pemeran utamanya. Selain itu, film ini juga didukung para aktor-aktor bintang lainnya seperti Jason Statham, Jet Li, kemudian ada juga Steve Austin. Film ini berkisah tentang sekelompok tentara beheran elit yang bertugas mengemban misi untuk menggulingkan seorang diktator Amerika Latin yang sangat kejam, sekaligus menyelamatkan seorang tawanan wanita. Bagaimana keseruannya? Tanpa banyak spoiler, langsung saja kita ke alur filmnya. Film dimulai di sebuah kapal pembajak yang sedang menyandera beberapa orang Amerika untuk meminta bayaran kepada pemerintah. Karena tak mendapatkan bayaran, pemimpin mereka memilih untuk membunuhnya. Tiba-tiba, tentara bayaran datang untuk menyelamatkan para sandera dan ternyata mereka adalah expendable yang terdiri dari 6 orang anggota, yaitu Barney sebagai pemimpin, Lee, Gunner, Yang, Kieser, kemudian Tool. Lalu Barney memberikan uang kepada si pembajak. Dirasa kurang, pembajak lebih memilih membunuh para sandera. Tiba-tiba, Gunner memberikan tembakan kepada pemimpin si pembajak dan tubuhnya pun hancur seketika. Terjadilah baku tembak, lalu Barney melemparkan bom asap dan menembaki lampu kapal yang membuat kapal menjadi gelap. Mereka pun memakai kacamata penglihatan malam dengan mudah dapat membunuh sebagian para pembajak. Ketika lampu berhasil dinyalakan, masih ada beberapa pembajak yang tersisa dan bersiap membunuh para sandera. Barney dengan baik hati memberikan kesempatan untuk melepaskan para sandera. Akan tetapi, para pembajak tetap ingin membunuh para sandera. Dengan cepat, Barney memberikan tembakan dan berhasil membunuh para pembajak tanpa tersisa. Sementara Gunner yang berada di atas akan menggantung pembajak yang sudah tewas. Barney yang melihatnya menyuruh untuk tidak melakukannya karena cara tersebut di luar dari aturan tim mereka. Barney terus mengingatkan namun Gunner tidak menghiraukannya. Tiba-tiba, Yang dari belakang menyerang Gunner dan membuat pelipisnya terluka. Akan tetapi, Gunner dapat membalikan dan memojokkan Yang. Tak tinggal diam, Barney menyuruh Gunner untuk melepaskan Yang sambil menodongkan pistol. Dengan rasa kesal, Gunner melepaskan Yang. Dalam perjalanan pulang, di dalam pesawat, Gunner terduduk dengan tangan yang terikat. Hal ini dilakukan Barney karena dia membuat masalah. Kemudian Lee datang dan membantu melepaskan talinya. Sesampainya, Lee mendatangi rumah pacarnya yang bernama Liz. Lee memberikan hadiah kepadanya. Liz terlihat khawatir. Dan ternyata, Liz membawa laki-laki ke rumahnya. Lee yang melihatnya dengan rasa kecewa pergi meninggalkan Liz. Singkat cerita, di tempat pembuatan tato, di sana ada Barney. Kemudian seseorang datang sambil membawa wanita dengan menaiki motor Harley. Orang tersebut bernama Tool, teman Barney. Tak lama, Lee juga datang. Dan mereka pun saling mengobrol. Kemudian Tool menantang Lee melakukan knife throwing atau lempar pisau. Lee adalah spesialis lempar pisau, namun kali ini pisau yang dilemparkannya tidak tepat sasaran. Barney yang melihatnya merasa heran, sementara Tool berhasil melempar pisaunya tepat mengenai sasaran. Tiba-tiba, telepon berbunyi dan Tool mengangkatnya. Tool mengatakan kepada Barney ada pekerjaan untuknya. Sementara di tempat lain, di Pulau Villena yang berada di Teluk Meksiko, terlihat beberapa prajurit menaiki truk membawa 3 orang yang dianggap sebagai pencuri, kemudian dibawa ke hadapan seorang jenderal yang bernama Garza. Ketika Jenderal Garza akan membunuh 3 orang tersebut, tiba-tiba seseorang mendahulinya, dan ternyata itu adalah James Monroe yang menembak salah satu dari 3 orang tersebut. Monroe mengatakan, ia tidak mencuri darimu, tapi mencuri dari kita berdua. Karena di sini, Jenderal Garza dan Monroe mempunyai bisnis dan kesepakatan bersama. Kemudian Jenderal Garza membunuh sisanya. Kemudian scene beralih ke tempat lain. Di dalam gereja, Barney bertemu dengan seseorang yang bernama Cruz, orang penting CIA, yang memberikan pekerjaan kepada Barney. Sebelum membahas pekerjaan, Cruz menunggu satu orang lagi, dan ternyata orang tersebut adalah teman satu tim Barney saat masih berada di militer yang bernama Trance. Cruz mengatakan tentang Pulau Villena dan menyuruh membunuh pemimpin dari pulau tersebut, yaitu Jenderal Garza. Karena orang-orangnya bermasalah dengan Jenderal Garza, Trance yang mempunyai kesibukan lain memberikan pekerjaan tersebut kepada Barney dan pergi meninggalkan gereja.
Kemudian Barney mengatakan kepada Cruz untuk melakukan pengintaian terlebih dahulu di pulau tersebut. So if you take this money and you don't deliver, they're gonna come get you and your people. Sesampainya di markas, Barney membuka selembar peta lokasi Pulau Vilena. Tiba-tiba, ia dikejutkan Gunner yang sudah ada di sana. Gunner yang mengetahuinya ingin supaya dia ikut. Akan tetapi, Barney yang tak mempercayainya lagi menolak Gunner. Dengan kesal, Gunner pergi meninggalkan markas. Singkat cerita, di dalam markas, Barney dan timnya berkumpul membahas pekerjaan yang akan dilakukannya di Pulau Vilena. Sebelum itu, Barney mengatakan ia akan melakukan pengamatan terlebih dahulu bersama Lee di Pulau Vilena. Mereka pun menuju Pulau Vilena menggunakan pesawat. Sesampainya, Barney dan Lee menyamar sebagai ilmuwan ornitologis atau orang yang ahli dalam bidang tentang burung, dan mereka berdua berhasil mengelabui penjaga pelabuhan. Setelah itu, Lee dan Barney menuju ke alamat yang diberikan. Tiba-tiba dalam perjalanan, truk yang ditumpangi para prajurit melintas melakukan patroli yang dipimpin oleh Monroe. Monroe dan prajuritnya membuat keributan di jalan. Lee yang melihatnya langsung merekam dengan kamera yang dipegangnya. Ketika semuanya selesai, mereka melanjutkan perjalanan. Sesampainya ke alamat yang dituju, tiba-tiba datang seorang perempuan yang bernama Sandra. Barney yang baru pertama kali melihatnya terlihat menyukainya. Di sini Sandra sebagai pemandu jalan bagi mereka berdua. Singkat cerita, dalam perjalanan, Sandra bercerita tentang Pulau Vilena yang dulunya adalah tempat yang indah sebelum Jenderal Garza menjual jiwanya kepada orang Amerika, yaitu Monroe, dikarenakan Jenderal Garza membutuhkan banyak uang. Kemudian Barney menyuruh Sandra menuju lokasi yang dekat dengan istana. Sebelum tiba, Lee memutuskan untuk turun dari mobil untuk melihat-lihat. Setibanya di lokasi, Barney mengamati yang ada di sekeliling istana. Tiba-tiba, rombongan prajurit yang bersenjata datang dan melarang mereka berdua mendatangi tempat tersebut. Prajurit mengatakan bahkan putri seorang jenderal pun dilarang mendatangi tempat yang tidak diperbolehkan. Dan ternyata Sandra adalah putri Jenderal Garza. Ketika prajurit akan membunuh Barney, tiba-tiba sebuah pisau menancap tepat ke telinga prajurit. Dan benar saja, ternyata Lee yang datang tepat waktu untuk menyelamatkan Barney. Terjadilah baku tembak di mana mereka berdua dapat mengalahkan para prajurit dengan cukup mudah. Prajurit yang tak punya pilihan lain langsung menghubungi Monroe bahwa ada orang Amerika yang menyerangnya. Monroe yang mengetahuinya langsung bergegas mengejarnya. Kembali ke Barney, mereka bertiga langsung kabur menuju ke pelabuhan. Sesampainya, Barney menyuruh Lee dan juga Sandra masuk ke dalam pesawat, sementara ia mengalihkan perhatian penjaga pelabuhan. Ketika hendak memasuki pesawat, Sandra tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk ikut pergi bersama Barney dan juga Lee. Kemudian ia pergi dari tempat itu. Lee yang tak punya pilihan lain langsung bergegas menyalakan mesin pesawat. Ketika mesin pesawat dinyalakan, penjaga yang mengetahuinya bergegas menuju ke sumber suara. Barney yang bersiap dengan cepat dapat membunuhnya, kemudian bergegas menaiki pesawat. Karena merasa kesal, Barney memutar balik pesawatnya dan kembali menuju ke pelabuhan. Lee yang mengerti maksud Barney bersiap mengambil posisi mode serang. Hingga ketika sudah dekat dengan pelabuhan, Lee langsung menghujaninya dengan tembakan dengan diiringi Barney yang menjatuhkan bahan bakar kemudian meledakkannya. Dan mereka berdua pun meninggalkan Pulau Vilena. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Di dalam ruang kerjanya, Monroe dengan raut wajah yang kesal mengatakan kepada Garza bahwa putrinya lah penyebab dari kejadian sebelumnya dan harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Kemudian Jenderal Garza pergi meninggalkan ruangan. Tak lama, seseorang masuk dan ternyata adalah Gunner yang berniat mengkhianati Barney karena tak lagi dipercayai oleh Barney. Beralih ke tempat lain, Lee datang mengunjungi rumah Les. Mengetahui wajah Les yang lebam, kemudian Lee bertanya kepada Les di mana laki-laki itu. Singkat cerita, Lee dan Les mendatangi tempat bermain basket, di mana di situ terdapat laki-laki simpanan Les beserta teman-temannya.
Tanpa banyak bicara, Lee mengajar semuanya dengan sangat mudah. Keep the bitch, 'cause I'm done with it. Kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Sementara di Pulau Vilena, beberapa prajurit yang dipimpin Jenderal Garza dan juga Monroe sedang mencari keberadaan Sandra hingga membuat keributan di tempat tersebut. Karena tak membuahkan hasil, akhirnya Monroe dan anak buahnya pergi mencari Sandra ke tempat lain. Scene beralih ke Barney yang mendatangi kediaman Tull. Barney bercerita bahwa di Pulau Vilena ada seorang gadis yang tak bisa dilupakannya. Di saat ada kesempatan melarikan diri, gadis itu malah tetap tinggal di tempat itu. Kemudian Tull bercerita tentang masa lalunya, yang gagal menyelamatkan seorang gadis dan membuat ia menyesalinya hingga sekarang. Kembali di Pulau Vilena, di mana Sandra berhasil ditemukan oleh anak buah Monroe. Kemudian menyiksanya, menanyakan apa tujuan Barney dan Lee datang ke Pulau Vilena. Karena Sandra tak memberikan jawaban, dia terus disiksa oleh anak buah Monroe. Di sisi lain, Barney yang berada di markasnya teringat oleh Sandra ketika melihat lukisan yang diberikan oleh Sandra. Kemudian mengatakan kepada Lee dan Yang bahwa dia memutuskan akan kembali ke Pulau Vilena. Lee menjawab bahwa mereka perlu strategi. Kemudian Barney mengatakan bahwa ia akan pergi ke pulau tersebut sendirian. Ketika akan pergi dengan mobilnya, tiba-tiba Yang masuk ke dalam mobil tanpa menghiraukan perkataan Barney yang menyuruhnya tidak ikut. Setelah itu, Barney melanjutkan mobilnya, dan ternyata Gunner sudah bersiap mengikuti Barney dari belakang. Kembali ke Barney, ia bertanya kepada Yang, kenapa ia mengikutinya. Yang menjawab bahwa teman mati bersama. Hingga ketika berhenti di lampu merah, tiba-tiba mobil melaju dari samping dan berhenti di depannya. Barney yang menyadarinya menyuruh Yang untuk menunduk. Sontak, mobil yang ada di sekelilingnya menembaki dengan membabi buta. Merasa terdesak, Yang mengambil senjata dan membalas menembakinya, hingga berhasil membunuh salah satu di antara mereka. Mengetahui ada kesempatan, Barney melanjutkan mobilnya menjauhi mobil para musuh. Musuh dengan niat membunuh tak membiarkan Barney kabur begitu saja dan mengejarnya. Hingga terjadilah kebut-kebutan di jalan raya. Bermodalkan pengalaman dan disertai dengan keberanian, Barney dapat melumpuhkan musuhnya satu persatu hingga menyisakan Gunner yang masih mengejarnya. Setelah itu, Barney mengendarai mobilnya memasuki gedung yang tak berpenghuni, disusul Gunner yang mengikuti di belakangnya. Kemudian, Barney menyuruh Yang untuk lompat dari mobil. Saat satu lawan satu menggunakan mobil dengan Gunner, Barney berhasil membuat mobil Gunner terbalik sementara ia pingsan di dalam mobil. Gunner yang berhasil keluar dari mobil kemudian teriak memanggil Yang. Tiba-tiba, Yang muncul bergelantungan kemudian menendang Gunner hingga membuatnya tersungkur. Terjadilah pertarungan satu lawan satu layaknya Genji dan Serizawa, namun tanpa berteriak. Gunner yang mempunyai badan yang lebih unggul membuat Yang sangat kewalahan dibuatnya. Saat dimana Gunner akan membunuhnya, tiba-tiba Barney yang bangun dari pingsannya menembak Gunner dari belakang hingga membuatnya sekarat. Barney yang masih menganggap Gunner sebagai tim kemudian memberikan kesempatan untuk mau bekerja sama dengan menceritakan siapa yang menyuruhnya. Gunner yang bersedia menceritakan, namun dengan syarat jika ia dikubur dengan layak, dan Barney pun menyanggupinya. Setelah itu, Barney dan Yang kembali ke markas, bersiap mendatangi Pulau Vilena. Ketika memasuki pesawat, ternyata di sana sudah ada timnya yang bersiap membantu Barney, dan perjalanan pun dimulai. Setibanya di Pulau Vilena, Barney dan timnya menyusup ke dalam istana yang dijaga oleh para prajurit. Pelan namun pasti, mereka semua dapat melumpuhkan para penjaga satu persatu, sambil memasang bom di setiap sisi bangunan. Beralih ke Monroe dan anak buahnya, di mana dia melihat para prajurit Jenderal Garza berbaris rapi memenuhi halaman istana seakan-akan bersiap untuk memulai perang. Monroe dan anak buahnya yang memasuki istana bertemu dengan Jenderal Garza, di mana Jenderal Garza mengatakan untuk tidak melibatkan putrinya dan menyuruh Monroe membawa ke hadapannya.
Singkat cerita, di tempat penyanderaan Sandra, ketika dua prajurit hendak melepaskan Sandra, terbesit di otak mereka untuk mencari keuntungan terlebih dahulu. Namun yang terjadi, Barney datang dan membunuh dua prajurit tersebut. Ketika dalam perjalanan hendak keluar, tiba-tiba anak buah Monroe menghantam Barney hingga membuatnya tersungkur, kemudian melilitkan seutas tali ke lehernya yang membuat Barney susah bernapas. Sandra yang terus berteriak akhirnya dibawa pergi dari tempat itu. Anak buah Monroe dengan rasa emosinya menyiksa Barney dan menanyakan berapa orang yang Barney bawa kemari. Namun Barney malah menjawabnya dengan candaan. Alhasil, dengan rasa kesal, anak buah Monroe terus menyiksanya. Ketika hendak memukulnya, tiba-tiba teman-teman Barney datang untuk menyelamatkannya. Dan terjadilah pertarungan di mana anak buah Monroe dibuat kewalahan hingga salah satu di antara mereka bisa dikalahkan. Barney yang melawan satunya lagi, yang kepalanya botak, cukup dibuat kewalahan olehnya. Beralih ke Lee dan Tulrut, saat masih bergulat dalam pertarungan, tiba-tiba prajurit yang lainnya berdatangan dan menembakinya secara membabi buta, hingga membuat mereka terpojok. Tak lama, datang Giser yang membantu menembaki para prajurit dengan shotgunnya, hingga semuanya tewas tanpa tersisa. Si botak yang hampir membunuh Barney kabur ketika melihatnya. Di sisi lain, Jenderal Garza dengan penuh amarah mengembalikan semua uang yang pernah diberikan Monroe. Ketika hendak membunuh Monroe, Sandra yang ada di sana dapat mencegahnya. Beralih ke Barney dan timnya. Ketika mereka semua hendak keluar, tiba-tiba mereka semua sudah dikepung oleh para prajurit Jenderal Garza. Kemudian Jenderal Garza memberikan pidato kepada para prajuritnya, mengatakan untuk mengusir orang-orang Amerika. Secara mengejutkan, tiba-tiba Monroe menembaknya dari belakang hingga membuatnya terjatuh, kemudian membawa kabur Sandra. Seketika, para prajurit yang mengepung menembaki Barney dan timnya secara membabi buta. Karena merasa terdesak, Barney kemudian menekan tombol peledak hingga membuat bangunan istana hancur seketika. Kemudian Barney dan timnya berlari keluar istana sambil menembaki para prajurit yang ada di depannya. Terjadilah peperangan yang epik di mana Barney mantan pemeran Rambo dengan tekad disertai jiwa militer secara menakutkan dapat memporak-porandakan para prajurit dan dibantu oleh timnya. Sementara Monroe dan anak buahnya yang mulai terdesak, segera kabur meninggalkan medan peperangan. Namun Barney yang melihatnya, menyuruh Yang untuk mencegahnya. Kemudian Yang meledakkan jalan yang akan dilewati Monroe sambil melompat. Tak kehabisan akal, anak buah Monroe yang melihatnya segera menggunakan pintu untuk dijadikan jembatan supaya mereka bisa lewat. Tak berselang lama, tiba-tiba Tulrut datang sambil memberikan serangan kepada si botak. Alhasil, terjadilah duel sengit di antara mereka. Namun, duel tersebut tak berselang lama karena Tulrut mampu mengalahkannya dengan membuatnya terjatuh di kobaran api dan si botak pun tewas. Monroe yang semakin terdesak segera kabur membawa pergi Sandra menuju helikopter. Barney yang menyadarinya kemudian meledakkan helikopter tersebut hingga terjadi ledakan besar. Monroe yang tak punya pilihan lain segera membawa pergi Sandra untuk dijadikan sebagai tawanan, memastikan supaya dirinya tetap aman. Barney yang melihatnya kemudian mengejar Monroe. Hingga di suatu tempat, Monroe menyuruh Barney meletakkan senjatanya, kemudian mengancam akan membunuh Sandra. Setelah meletakkan senjatanya, tiba-tiba Barney ditembak di bagian perutnya. Namun hal itu bukan apa-apa, karena Barney memakai rompi anti peluru. Kemudian Monroe bertanya kenapa Barney mengejarnya. Barney menjawab, dia tidak mengejarnya, melainkan datang untuk menyelamatkan Sandra. Tiba-tiba, Sandra mendorong Monroe dan karena ada kesempatan, Barney menembaknya dengan cepat, disusul dengan pisau yang menembus dadanya dari belakang, hingga membuatnya tewas. Kemudian Lee datang, dan ternyata yang melempar pisau tadi adalah Lee. Singkat cerita, keesokan harinya, ketika hendak meninggalkan Pulau Vilena, Barney mengatakan kepada Sandra akan selalu mengunjunginya. Setelah itu, Barney dan timnya pun pulang. Kemudian scene ditutup dengan Lee akan melakukan knife throwing di depan teman-temannya dengan jarak yang cukup jauh. Dan film pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.